Ya. Nah, ini rencana pembelajaran semester ya, mata kuliah mutu manajemen mutu pelayanan kesehatan ya. Ada peminatan administrasi kebijakan kesehatan ya. Nah, apa sih yang akan dipelajari ya selama satu semester ke depan ya? Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah konsep dasar pelayanan kesehatan, ya, kemudian ada konsep dasar mutu dan manajemen mutu, ya, ada indikator dan standar mutu pelayanan kesehatan, kemudian ada penilaian bagaimana menilai mutu pelayanan kesehatan, ya, ada budaya kerja dan kepemimpinan, ada budaya kerja, ya, budaya kerja dan kepemimpinan di sini terkaitannya dengan mutu tentunya ya. Kemudian ada bentuk-bentuk program menjaga mutu. Ya. Kemudian untuk metode pembelajaran ya, ini ada sinkron, tatap maya, ya, ataupun diskusi, ya seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian asinkron, ya belajar mandiri ataupun penugasan. Kemudian untuk bobot SKS, ya ini 100 menit, ya untuk pertemuan 16 minggu, ya 14 minggu perkuliahan, ya, materi ataupun nanti ada presentasi tugas dan 2 kali UTS dan UAS. Kemudian untuk bobot penilaian, indikator penilaian di sini kehadiran atau keaktifan. Ya, jadi adik-adik silahkan diisi itu Google Form-nya yang tadi yang sudah saya sediakan. Ya, ini lumayan 10%. Kalau adik-adik hadir, ya pasti hadir semua ya, karena saya tidak bisa memantau secara langsung ya melalui apa namanya daftar hadir ya dan bukti fisik kehadiran ya. Kemudian UTS yang 40%, UAS 40% dan ada penugasan nanti 10%. Ya. Nah, untuk kehadiran ini memang ini tergantung dari adik-adik semua ya. Jadi tantangan kuliah daring itu tergantung daripada motivasi individu masing-masing ya. Bisa saja misalnya adik-adik cuma men-screenshot ya sudah, setelah itu tidak belajar misalkan atau tidak menyimak materi ya. Nah, itu silakan saja, itu nanti punya konsekuensi tersendiri ya. Kalau saya hanya bisa melihat bagaimana data yang saya terima ya, itu sudah saya anggap berarti memenuhi kehadiran ataupun keaktifan ya. Seperti itu. Nah, ini tampilan daripada RPS ya. Semoga bisa dibaca ya. Tapi ini nanti saya bagikan di GCR ya, di Google Classroom ya. Jadi bisa melihat secara detail ya materi-materi yang akan saya sampaikan di setiap pertemuannya ya. Nah, ini deskripsi mata kuliah ya. Jadi pada saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu itu memang semakin berkembang ya seiring dengan meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat ya. Oleh karena itu ya, pihak pemberi pelayanan kesehatan tentunya perlu mengembangkan kepekaan terhadap tuntutan masyarakat dengan cara ya lebih berorientasi kepada aspek mutu ya, supaya pelayanan kesehatan yang diberikan memiliki mutu yang baik ya. Nah, pada mata kuliah ini ya harapannya memberikan bekal kepada adik-adik semua ya, khususnya mahasiswa peminatan KKK ya. Ya, apa saja terkait dengan manajemen mutu pelayanan kesehatan, ada konsep dasar pelayanan kesehatan, ya ada budaya mutu, ada manajemen mutu, ya ada perencanaan mutu, kemudian bagaimana penilaian mutu dan analisis sistem pengembangan mutu pelayanan kesehatan secara serta bentuk-bentuk program menjaga mutu ya. Nah, ini di pertemuan pertama ya, di minggu pertama kita tadi RPS ya. Tadi RPS sudah saya sampaikan di awal ya, kontrak perkuliahan ya, definisi pelayanan kesehatan ya, kemudian pelayanan kesehatan yang baik itu seperti apa ya, dan metode atau bentuk pembelajaran dan pengalaman belajar ini asinkronus dan sinkronus. Tadi istilah-istilah itu sudah disampaikan. Nah, ini yang asinkronus, jadi adik-adik silahkan ya mempelajari video yang saya buat ya, ataupun kalau mau sinkronus nanti boleh misalkan melalui Google Classroom ya, sesuai dengan waktu yang kita sepakati misalnya ya. Jadi tidak
tidak 100%, 100 menit itu tidak tatap maya secara full ya. Nah, ini kita menyesuaikan karena memang seperti yang saya jelaskan tadi ya, beberapa orang mungkin mengalami kendala sinyal ataupun jaringan ya. Kemudian untuk teknik ya, kalau ada tes tulis ataupun kuis ya, nanti ada kuis mungkin tiba-tiba ya di pertemuan keberapa ya saya ada kuis, jadi adik-adik silahkan belajar ya. Kemudian indikator ini apa saja ya tujuan pembelajaran ya, ini yang ada di PowerPoint setiap kali pertemuan, ini indikatornya, ini ya indikator belajarnya ya. Kemudian pertemuan kedua itu terkait dengan memahami pelayanan kesehatan sebagai suatu jasa ya. Jadi pelayanan kesehatan tentunya bukan produk ya, tapi sebuah jasa. Bagaimana kita memahami bagaimana karakteristik jasa, bagaimana pemasaran jasa, bagaimana penggunaan jasa layanan kesehatan dan kepuasan pengguna ya. Untuk metode materinya hampir sama ya, asinkronus dan sinkronus. Kemudian pada pertemuan ketiga, minggu ketiga ya, kita belajar mengenai sistem pelayanan kesehatan dasar ya. Ada pusat kesehatan masyarakat, upaya-upaya pokok puskesmas ya, ada struktur organisasi puskesmas ya, program-program pokok puskesmas ya, dan program pengembangan pusat kesehatan masyarakat ya. Jadi sebelum ke mutu ya, mutu pelayanan kesehatan, kita sebaiknya mengetahui dulu ya bagaimana karakteristik ya, apa itu pelayanan kesehatan ya. Kemudian di pertemuan keempat ya, kita baru masuk ke dalam konsep mutu ya, secara perkembangan manajemen mutu, definisi mutu, persepsi mutu ya, dan kualitas pelayanan kesehatan. Di pertemuan kelima ya, masih dalam konsep mutu ya, ada dimensi mutu dan macam-macam dimensi mutu. Kemudian di pertemuan ke-6 ya, ada indikator dan standar mutu pelayanan kesehatan ya. Ada indikator input, indikator proses ya, indikator output ya, dan outcome, serta indikator-indikator status kesehatan ya, ada yang digunakan di kita yang ada di Indonesia ya. Kemudian tentunya terkait dengan indikator ada sebuah standar biasanya ya, standar yang digunakan sebagai acuan di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ya, dan macam-macam standar di dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya ya, di pertemuan ke-7 kita memahami penilaian mutu dan evaluasi program pelayanan kesehatan ya, di dalamnya ruang lingkup pelayanan kesehatan ya, dimensi dalam penilaian mutu, konsep assurance ya, kemudian penyebab kegagalan dalam penyampaian jasa dan aspek-aspek pengukuran mutu. Kemudian nanti ada ujian tengah semester ya, harapannya nanti sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam kalender akademik ya. Nah, setelah UTS di sini masih ada beberapa konsep ya yang bisa ada pelajari, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan kepuasan pelanggan ya. Kita lihat dari berbagai macam pendekatan mutu ya. Jadi kepuasan dari dimensi pelanggan, kepuasan dari dimensi pelayanan kesehatan ya, kemudian ada determinan tingkat kepuasan, bagaimana mengukur kepuasan pelanggan, produk dan kepuasan pelanggan ya, serta mutu berdasarkan aspek kepuasan pelanggan. Kemudian di minggu ke-10 ya, atau minggu kedua setelah UTS ya, di sini kita coba ya membahas tentang program quality assurance ya. Quality assurance di sini apa sih definisinya, tujuannya, sasarannya ya, manfaat ya, konsep, QA ya, proses dan desain quality assurance di sini ya. Kemudian di pertemuan ke-11 ya, ada memahami program quality assurance ya. Bentuk-bentuk programnya seperti apa, ada program menjaga mutu ya, metode dalam quality assurance ya, prinsip-prinsip atau strategi program menjaga mutu, dan faktor pendorong ya, program menjaga mutu. Selanjutnya di pertemuan ke-12 ya, di pertemuan ke-12 di sini ada
memahami ya quality assurance dalam pelayanan kesehatan, ya, pengertian prinsip pendekatan sistem, ya, aplikasi kegiatan quality assurance di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya ya ada total quality management, ya. Apa saja di dalamnya, definisinya, pilar-pilar dasar, elemen-elemen pendukung, pedoman dan penerapan keberhasilan implementasi total quality management, dan hambatan ya dalam penerapannya. Selanjutnya masih terkait dengan total quality management di pertemuan ke-14, ya ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, di dalam instansi pelayanan kesehatan ya ada tujuan total quality management, ya, alat bantu, syarat pelaksanaan, elemen kunci, karakteristik, prinsip-prinsip perbaikan mutu, dan rintangan dalam peningkatan mutu. Kemudian di pertemuan ke-15 ya ada memahami budaya kerja ya, dan kepemimpinan di dalam manajemen mutu pelayanan kesehatan. Ya, di dalamnya terkait dengan definisi, karakteristik, klasifikasi, dan tipologi kepemimpinan. Ya, bagaimana pemimpin yang efektif dan faktor-faktor yang menentukan gaya kepemimpinan. Ya, kemudian strategi ya untuk mengembangkan budaya kerja, hambatan dan kendala ya strategi pengembangan budaya kerja. Nah, ini di pertemuan ke-15 ya. Nah, itu pokok-pokok materi ya yang nanti rencana ya akan saya sampaikan ya, nanti kalau ada perubahan saya sampaikan ya sambil perkuliahan ya. Ini bahan bacaan ya terkait dengan manajemen mutu ya, ada manajemen mutu pelayanan kesehatan ya Uninjaya, kemudian ada manajemen mutu informasi kesehatan, ini e-book ya, soft file, bisa nanti saya bagikan. Kemudian ada continuous quality improvement in healthcare ya, ini juga e-book ya, nanti saya share di Google Classroom ya. Kalau yang pertama ini buku ya, jadi saya nggak bisa share di Google Classroom ya. Kemudian untuk kode Google Classroom-nya ya, ini di awal sudah saya sampaikan ya. Kemudian untuk daftar hadir ya, ini linknya bisa adik-adik catat ya, nanti diisi setiap pertemuan ya, jangan lupa di setiap pertemuan sesuai dengan jamnya ya. Nah, itu untuk rencana pembelajaran semester ya. Untuk uraian tugas nanti disampaikan di pertemuan selanjutnya ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ke materi ya. Nah, ini materi yang ingin saya sampaikan terkait dengan manajemen mutu pelayanan kesehatan ya, definisi pelayanan kesehatan dasar ya, pelayanan kesehatan strata pertama ya, struktur pelayanan kesehatan, pembagian pelayanan kesehatan, syarat-syarat pokok, stratifikasi ya, dan manfaat stratifikasi pelayanan kesehatan. Ini tujuan pembelajaran ya, ini indikator yang adik-adik harus pahami ya. Nah, sebagai pendahuluan ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya saat ini ya mutu pelayanan kesehatan merupakan fokus utama bagi masyarakat ya, seiring dengan meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat ya, maka tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu itu juga semakin tinggi ya. Seperti misalnya adik-adik ketika sakit misalnya ya, tentunya ingin mendapatkan ya pelayanan kesehatan yang baik ya, yang bermutu ya. Yang bermutu itu seperti apa? Misalnya dari segi pelayanannya, misalkan responsif, misalnya ya nyaman, misalnya kalau misalkan diperiksa oleh seorang tenaga medisnya ramah misalnya, dan yang terpenting misalnya cepat pulih ya, atau cepat sembuh ya. Kalaupun dirawat misalnya ruangannya bersih misalnya, rapi misalnya, yaitu seperti itu ya, dari sudut pandang kita sebagai pasien ya. Namun dari sudut pandang penyelenggara ya, ataupun pemilik rumah sakit, yaitu nanti berbeda lagi ya. Nanti dibahas di pertemuan selanjutnya ya, ada dimensi mutu ya. Nah, itu semakin kesini tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan ya.
Adanya kesadaran dan kepedulian terhadap mutu memang semakin meningkat, ya. Mungkin antara orang-orang di desa dengan di perkotaan, seperti kita lihat ya, pelayanan kesehatan itu berlomba-lomba ya. Kalau pelayanan kesehatan swasta, dia berlomba-lomba memberikan sebaik mungkin pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat, ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan mutu saat ini ya, antara lain ada kepercayaan bahwa sesuatu yang bermutu pastilah merupakan yang bersifat luks ya, atau mewah dan mahal ya. Adik-adik memiliki barang-barang yang mewah ya. Kira-kira ada tidak barang-barang yang mewah itu misalnya pasti setiap orang ya, ingin memilikinya gitu kan ya. Apalagi terkait dengan sehat ataupun sakit ya. Dalam kondisi sakit ya, pada umumnya ya, siapa sih yang tidak mau sembuh ya, otomatis dia akan mengeluarkan apapun ya, berupaya apapun ya, supaya bisa sehat kembali, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian mutu juga dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat abstrak sehingga tidak dapat diukur. Nah itu ya, kalau barang atau benda atau produk itu kan ya, dari kemasannya misalkan rapi, bagus, kuat, tahan lama misalnya, tidak mudah rusak misalnya ya, kemudian berfungsi dengan baik misalnya. Tapi kalau terkait dengan mutu atau jasa pelayanan kesehatan itu kan sifatnya sulit ya, sulit diukur ya, tidak dapat diukur secara pasti ya. Setiap orang memiliki persepsi mutu yang berbeda-beda ya. Kemudian selanjutnya ya, kenapa sih barang yang berkualitas atau barang yang kita anggap mempunyai nilai kualitas yang tinggi ya biasanya mahal ya. Barang-barang atau produk-produk yang berkelas itu biasanya mahal ya, karena memang untuk meningkatkan mutu itu memerlukan biaya yang cukup mahal ya, cukup banyak ya, memerlukan suatu proses ya, atau bahkan riset misalkan untuk meningkatkan layanan atau meningkatkan fitur ya di dalam sebuah produk. Itu juga butuh suatu upaya yang secara sistematis ya, sistematis berkelanjutan ya. Tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Selanjutnya